Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hayati dengan NIM 2014010038 dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada periode pertengahan atau masa kerajaan Turki Utsmani. Latar belakang berdirinya Turki Utsmani. Dalam sejarah Islam tercatat yang berhasil didirikan oleh bangsa Turki yaitu Turki Saljuk, Turki Utsmani. Berdirinya Turki Utsmani setelah hancurnya Turki Saljuk yang telah berkuasa selama kurang lebih 250 tahun. Kerajaan ini didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara Cina yang kemudian pindah ke Turki, Persia dan Irak. Mereka memeluk Islam kira-kira abad 9 atau 10, yaitu ketika mereka menetap di Asia Tengah. Hal ini karena mereka bertetangga dengan dinasti Samani dan dinasti Ghaznawi. Karena tekanan-tekanan bangsa Mongol, mereka mencari perlindungan kepada saudaranya perempuan, dinasti Saljuk. Saljuk ketika itu di bawah kekuasaan Sultan Alauddin Kaykobat. Entogrol yang merupakan pimpinan Turki Utsmani pada waktu itu berhasil membantu Sultan Saljuk dalam menghadapi Bizantium. Atas dasar inilah ia mendapat penghargaan dari Sultan berupa sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Setelah itu mereka terus membina wilayah barunya dan memiliki Shukut sebagai ibu kota. Selain itu, Entogrol juga diberikan wewenang untuk memperluas wilayahnya. Setelah Entogrol meninggal, kedudukan sebagai pimpinan Turki Utsmani diganti oleh anaknya Utsman. Dinasti Turki Utsmani merupakan kekhalifahan yang cukup besar dalam Islam dan memiliki pengaruh cukup signifikan dalam perkembangan wilayah Islam di Asia, Afrika, dan Eropa. Bangsa Turki memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan peradaban Islam. Munculnya dinasti Utsmani dan Turki terjadi pada saat dunia Islam mengalami fragmentasi kekuasaan pada periode kedua dari pemerintahan Abbasiyah, kira-kira abad ke-9. Sebelum itu, sekalipun telah ada kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia dan di Bani Idris di bagian barat Afrika Utara. Fragmentasi itu semakin menjadi pada sejak abad ke-9 Masehi. Pada abad itu muncul berbagai dinasti seperti Aklab di Kairawan, Bani Tulun di Mesir, Bani Saman di Bukhara, dan Bani Buwayh di Baghdad dan Syirah. Kerajaan Utsmani berkuasa secara meluas di Asia Kecil sejak munculnya pembina dinasti ini yaitu Ottoman pada tahun 1306 Masehi. Golongan Ottoman mengambil nama mereka dari Utsman, pendiri kerajaan ini, dan keturunannya berkuasa sampai 1922. Di antara negara Muslim, Turki Utsmani yang dapat mendirikan kerajaan yang paling besar serta paling lama berkuasa. Pada masa Sultan Utsman, orang Turki bukan merebut negara-negara Arab, tetapi juga seluruh daerah antara Kaukasus dan kota Wina. Dari Istanbul, ibu kota kerajaan itu, mereka menguasai daerah-daerah di sekitar Laut Tengah dan berabad-abad lamanya. Turki merupakan faktor penting dalam perhitungan ahli-ahli politik di Eropa Barat. Dinasti Turki Utsmani merupakan kekhalifahan Islam yang mempunyai pengaruh besar dalam peradaban di dunia Islam. Kemajuan Turki Utsmani. Perkembangan ekspansi Turki Utsmani yang sangat luas diikuti dengan kemajuan di berbagai bidang. Yang pertama, bidang kemiliteran dan pemerintahan. Salah satu yang menentukan keberhasilan ekspansi Utsmani adalah keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kekuasaan militernya yang sanggup bertempur di mana saja dan kapan saja. Hal ini karena terbiat Turki sendiri bersifat militer, berdisiplin, dan patuh terhadap aturan. Yang kedua yaitu bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Walaupun pengembangan ilmu pengetahuan tidak dapat perhatian besar Utsmani, namun mereka mengembangkan seni arsitektur berupa bangunan masjid yang indah. Misalnya Masjid Al-Muhammadi atau Masjid Jami, Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Ayub Al-Ansari. Masjid Al-Ansari merupakan sebuah masjid yang semula adalah gereja Hagia Sophia. Kesemua masjid ini dihiasi dengan kaligrafi yang indah. Bidang keagamaan. Dalam tradisi, agama memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial dan politik. Pihak penguasaan sangat terikat dengan syariat Islam sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Mufti sebagai pejabat urusan agama tertinggi berwenang memberikan fatwa resmi terhadap problem keagamaan. Tanpa legitimasi mufti, keputusan hukum kerajaan tidak bisa berjalan. Pada saat ini, kegiatan berkembang pesat. Al-Bektashi dan Al-Maulawi merupakan dua aliran tarekat yang paling besar.
Faktor-faktor penyebab hancurnya Turki Utsmani. Untuk menentukan faktor penyebab utama kehancuran kerajaan Turki Utsmani merupakan persoalan yang tidak mudah. Dalam sejarah 5 abad akhir abad ke-13 sampai abad ke-19, kerajaan Turki Utsmani merupakan sebuah proses sejarah panjang yang tidak terjadi secara tiba-tiba. Mengamati sejarah keruntuhan kerajaan Turki Utsmani dalam buku Shafik Mugani melihat 3 hal kehancuran Turki Utsmani, yaitu melemahnya sistem birokrasi, kekuatan militer Turki Utsmani, kehancuran perekonomian kerajaan, dan munculnya kekuatan baru di daratan Eropa serta serangan balik terhadap Turki Utsmani. Faktor-faktor keruntuhan kerajaan Turki Utsmani dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu secara internal dan eksternal. Secara internal, yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan dan buruk sistem pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang berikut yang tidak cakap. Hilangnya keadilan, merajalelanya korupsi dan meningkatkan kriminalitas merupakan faktor sangat berpengaruh terhadap keruntuhan kerajaan Utsmani. Yang kedua yaitu heterogenitas penduduk dan agama. Yang ketiga, kehidupan yang istimewa dan bermegahan. Yang keempat, merosotnya perekonomian negara akibat perperangan Turki mengalami kekalahan. Dapat disimpulkan, Turki Utsmani merupakan salah satu kerajaan yang didirikan oleh bangsa Turki setelah runtuhnya kerajaan Turki Saljuk. Ertuğrul adalah pembuka jalan berdirinya Turki Utsmani, putranya Utsman sebagai proklamator kerajaan Turki Utsmani tahun 1300 Masehi. Turki Utsmani adalah salah satu dari 3 kerajaan Islam yang muncul setelah jatuhnya Baghdad. Yang kedua yaitu kemajuan Turki Utsmani dapat dilihat dari bidang kemiliteran dan pemerintahan. Terbukti bahwa kekuatan militer Utsmani adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan ekspansi Turki Utsmani. Kemajuan yang lain dapat dilihat yaitu kemajuan dalam bidang budaya khususnya bangunan fisik. Di bidang ilmu pengetahuan, kemajuan Utsmani tidak begitu menonjol dibandingkan kemajuan di bidang lainnya, sehingga tidak seorang pun ilmu Islam yang diklaim sebagai produk dari Turki Utsmani. Yang terakhir itu kemunduran dan kehancuran Turki Utsmani disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kelemahan para sultan dan sistem birokrasi, kemerosotan ekonomi, dan munculnya kekuatan Eropa. Peran Turki tidak dapat dikesampingkan karena dengan luasnya daerah kekuasaan yang membentang dari Asia hingga Eropa dalam rentang waktu yang relatif lama, lebih dari 6 abad, maka terjadilah interaksi peradaban dengan berbagai wilayah yang berada di bawah kekuasaan Turki dan saling mempengaruhi. Sehingga peradaban yang lebih kuat banyak memberikan pengaruh terhadap peradaban yang lebih lemah.